Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap jamaah Masjid Jami Nurul Amal yang pada kesempatan hari ini luar biasa, semua dengan kesemangatannya, dengan niat dari rumah, dengan niat thalabul ilmi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, siapa orang yang dia datang ke majelis ilmu, dari rumahnya datang ke majelis ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, apa kata Nabi, lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Kenapa? Karena bertemu dengan ya Bu ya, Bapak. Jadi dari rumah udah niat ke majelis ilmu, maka kata Nabi, ahabbu ilayya, aku lebih menyukainya ketimbang orang yang sholat setiap hari 1000 rakaat. Pernah gak sholat setiap hari 1000 rakaat? Dit 1000 ada? Lebih banyak. Tapi hadir di dalam majelis ilmu, itu kata Nabi, lebih aku cintai, lebih aku sukai ketimbang dia sholat 1000 rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, diamalkan atau enggak diamalkan, kata Nabi, artinya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, budek dong. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari rumah menuju ke majelis ilmu, ikut hadir duduk, masya Allah rapi. Dia nggak ngamalin, diamalin nggak diamalin, apa kata Nabi? Ahabbu ilayya, aku lebih menyukainya. Dia nggak amalin, dia hadir tapi nggak diamalin. Atau diamalkan, maka aku lebih menyukainya ketimbang orang yang sholat setiap hari 100 rakaat. Kalau tadi 1000 nuntut ilmu. Tapi kalau ini diamalkan atau tidak diamalkan. Ini kita belajar nih sekarang nih. Ulang. Diamalkan atau nggak diamalkan, kata Nabi, lebih aku cintai, lebih aku sukai ketimbang ada orang sholatnya 100 rakaat 2 tuh. 1000 ame 100. Mau dapat yang mana? 1 juta atau 500.000? Tuh, paham deh kalau duit. Alhamdulillah. Yuk, karena waktunya terbatas, kita langsung saja membahas kitab fikih lengkap. Ada yang ingat halamannya berapa? 75. Iya, ketua masjid nih yang ngingetin nih. Ya. 75. Ya, tingkatan niat sholat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ya. Gak apa-apa. Karena orang yang beriman itu aidnya setiap hari. Hari rayanya setiap
hari. Memang hari raya itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kata Nabi, hari rayanya orang yang beriman setiap hari. Apa maksudnya Habib setiap hari? Karena setiap 5 waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artinya apa? Setiap kita sholat kita gembira. Kan artinya Id itu gembira, senang. Nah maka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, hari Idnya itu setiap hari. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah dengan sholat 5 waktu. Ibu, bapak, kita ketemu sekarang, girang apa kagak? Senang apa kagak? Nikmat atau tidak? Itu aja nikmat, apalagi ketemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Maka kalau ada orang meninggal dunia, kata Nabi boleh sedih nggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Sedihnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Sedihnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Ada kemarin murid saya meninggal, kanker payudara. Masih muda, anaknya baru 1. Ibunya sedih. Ya, ibunya sedih. Saya bilang sedihnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Nangis nggak apa-apa, tapi jangan sedih lebih dari 3 hari. Nah, udah cukup, serahkan kepada Allah. Karena orang yang beriman itu dia pengen cepet-cepet bertemu dengan Allah. Mau panjang umur atau mau mati? Panjang umur. Bapak mau panjang umur atau mau mati nih? Panjang umur ya Pak. Jangan dulu Bu. Tapi kematian itu bukan untuk disedihkan. Kematian itu gembira. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah. Kita aja sekarang bertemu aja girang banget, seneng banget. Apalagi bertemu dengan Allah. Kata Nabi SAW, nanti akhir zaman banyak orang yang jarang minta bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Jarang. Paling habis sholat minta, ya Allah, pinjaman online belum lunas. Tolong ya Allah. Hah? Kok tahu? Dulu saya dinasehatin sama orang tua, kamu jangan ngutang ya. Karena utang itu bahaya sekali. Saya dulu baru bangun rumah di Cilangkap, di Mabes TNI. Ya, tahun 2008 saya bangun rumah, 2008 itu ada orang Chinese, orang Cina, pangkalan. Itu saya baru pertama kali bangun, saya bilang, kok ini saya punya uang, jumlahnya 100 juta, saya masukin sini ya. Nanti kalau saya ngambil barang-barang untuk bangun rumah, jadi ini jaminannya ini nih 100 juta. Udah lebih tuh dari 100 juta. Akhirnya utang hampir 6 bulan. Hampir 1 tahun. Nggak ditegur-tegur sama dia. Akhirnya suatu ketika saya tanya, saya bilang, kenapa kok nggak ditegur-tegur saya, utang saya? Ngapain saya tegur? Saya tahu orang Islam utang dibawa mati, biarin aja dicekek di alam kubur. Saya gak bisa ngecek, jadi Tuhan kamu yang ngecek. Wah, ini orang luar biasa nih. Jadi utang dibawa mati, jadi rasa takut punya utang. Sampai Nabi nggak mau sholatin jenazah. Ada satu sahabat, kata Nabi, entar dulu jangan disolatin. Maaf, ini orang yang meninggal punya utang nggak? Nabi nanya, jangan disolatin dulu, ditahan sama Nabi. Karena saking bahayanya utang itu. Orang kalau banyak utangnya kelihatan jalannya. Iya. Itu bisa dibaca ya. Kalau jalan ada aqua kosong dia tendang. Tuh ada utangnya berarti tuh dia.
Nggak boleh lihat aqua kosong gitu. Pengalaman itu. Subhanallah ya. Jangan salah dulu, nggak boleh kata Nabi. Ini orang punya utang nggak? Keluarganya bilang ada ya Rasul. Berapa? 100 dirham. Oh ya udah baik. Siapa yang mau melunasi? Sayyidina Abu Bakar tunjuk tangan, Sayyidina Umar tunjuk tangan, Sayyidina Utsman tunjuk tangan, Sayyidina Ali tunjuk tangan. Semua sahabat saya Rasul, saya nyumbang, saya ini. Akhirnya sudah 100 dirham, udah. Ayo kita sholatin. Utangnya udah terbayar. Maka kalau ada orang meninggal, pengurus masjid, musola, tanya, ya, ini nanti kalau utang kemana nih? Ada orang datang ahli warisnya, jangan bilang ahli waris, bilangnya nanti kalau ada hutang piutang, tolong hubungi ahli warisnya, namanya sebut namanya ahli waris banyak, ntar didatengin ke anaknya yang paling gede, oh nggak tahu, kok nggak tahu. Ntar satu lagi nggak tahu, maka ahli warisnya hubungi ahli warisnya, sebut siapa, disebut namanya satu. Jadi nanti dia yang bertanggung jawab. Nah makanya kita doakan yang punya utang lunas ya Allah. Ya, utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Mau gak utangnya lunas? Mau gak? Nah, gampang. Bayar pakai duit. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan niat sholat. Nanti dibaca oleh satu orang, ketua masjid boleh baca. Ya, ketua RW tadi sudah menyampaikan nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan niat, an-niat salasa darajat. In kanatis salat fardhan, wajaba qasdul fi'li, wa ta'yin, wal fardiyah, wa in kanat nafilatan, muaqqatatan. Karatibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat al fi'lu usalli wa ta'yin zuhran au asran wal fardiyah fardhan. Nah, bagus nih. Ya. Ini kalau ada papan tulis lebih enak, tapi nggak usah deh. Seharusnya tadi saya kemarin-kemarin kasih tahu siapkan papan tulis. Ya. Kalau sekarang repot. Jadi nggak apa-apa, silakan dibaca Pak Ketua Masjid. Niat itu ada tiga. Ya. Yaitu apabila sholatnya waktu atau wajib, maka wajib Firly menjelaskan nama sholatnya. Ya. Dan menentukan kewajibnya. Dua, apabila sholat tersebut sholat sunnah tidak ditentukan waktunya, seperti sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, maka wajib menyengajakan untuk melakukan sholat tertentu dan menjelaskan nama sholat. Tiga, apabila sholat sunnah tersebut sholat sunnah mutlak, maka akan diwajib dengan dalam melaksanakan sholat yang dimaksud dengan qadul firli adalah sengaja untuk melakukan sholat, seperti dengan cara mengucapkan usolli, aku berniat untuk sholat. Sedangkan yang dimaksud dengan ta'yin adalah menjelaskan nama sholat yang akan dilakukan. Misalnya di balik halaman 76. Juri atau asli. Adapun yang dimaksud menentukan kewaktuan adalah dengan mengucapkan fardhu. Ya, penjelasannya silakan. Menjelaskan nama sholat yang akan dikerjakan, maksudnya adalah berniat sengaja untuk melakukan sholat tertentu seperti zuhur, asar dan lain-lain. Ketentuan di atas juga berlaku untuk sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, seperti sholat istiqomah dan lewat sarana. Maka wajib sengaja sholat tersebut dan menjelaskan nama sholat yang akan dikerjakan. Misalkan Qobiyah, Ba'diyah, Zuhur, Qobiyah Asar dan Ba'diyah Maghrib.
Yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu, artinya dapat dilakukan kapan saja. Contoh sholat sunnah mutlak, sholat tahiyatul masjid, sholat istigharah dan sholat tahajud. Akan tetapi waktu yang paling afdol melakukan sholat tersebut adalah pada malam hari, terutama sepertiga malam terakhir. Adapun mengucapkan bilangan rakaat atau ada atau lafal lillahi ta'ala semua hukumnya sunnah. Iya. Kan kalau sholat usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi di sini nggak perlu kita sebutkan kalau sholat ya, tidak perlu sebutkan adaan atau lafadz lillahi ta'ala, nggak perlu. Jadi usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ya lillahi ta'ala, atau di sini tanpa lillahi ta'ala nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya waktunya udah mepet, kita masbuk, kita ketinggalan sholat, usolli fardhu maghribi rakaataini Allahu akbar, ya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, ya Allahu akbar, udah cukup. Usolli sunatad duha, usolli sunatad duha, Allahu akbar, bisa dimengerti ya. Jadi sebutin tujuan sholatnya aja. Kadang orang imam udah baca surat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, udah terakhir nih, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ini udah terakhir, masih bacanya lama. Usolli fardhu maghribi, aduh astagfirullahaladzim, akhirnya imam udah sujud. Nah itu maksudnya seperti itu. Itu keutamaan ilmu begitu tuh. Orang yang menuntut ilmu seperti itu. Jadi dia udah tahu, oh sah, nggak apa-apa. Saya pertegas kembali bahwasanya tingkatan niat sholat ini ada 3. Yang pertama, apabila sholatnya fardu wajib, maka wajib qasdul fi'li, menjelaskan nama sholatnya dan menentukan kefarduannya. Usolli fardhu maghribi Allahu akbar, cukup. Tentukan sholatnya dan kefardu, selesai. Bisa dimengerti? Nggak harus lengkap. Itu kalau seandainya waktunya kita udah ketinggalan. Maka saya anjurkan yang jadi imam jangan lama-lama jadi imam. Kalau lama-lama suruh pulang. Karena ada satu orang Nabi ke Nabi, ya Rasul, ini ada imam sholatnya lama banget. Tapi Nabi nggak langsung tegur imamnya, enggak, nanti dia sakit hati. Nabi jaga banget hati seseorang itu. Maka Nabi katakan, wahai orang-orang yang menjadi imam dan makmum, ketahuilah bahwa ketika engkau menjadi imam, di situ ada orang-orang tua, ada orang-orang yang ada urusannya, tugasnya. Maka apabila menjadi imam, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat, tengah-tengah. Jadi kan itu artinya enggak tersinggung sekali. Kadang kan kita, kamu nih jadi imam lama banget, sakit hatinya. Orang kalau udah hatinya sakit, susah tuh sembuhnya. Iya, susah. Pakai tempel koyak juga nggak bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang pertama, tingkatan niat. Apabila sholat fardu wajib, maka wajib qasdul fi'li, menjelaskan nama sholatnya dan menentukan kefarduannya. Nama sholatnya apa? Usolli fardhu maghribi
Allahu Akbar, sah. Bisa dimengerti? Insya Allah. Ya. Selanjutnya, yang kedua, tingkatan sholat. Apabila sholat tersebut sholat sunnah yang ditentukan waktunya seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang punya sebab, maka wajib menyengaja untuk melakukan sholat tertentu dan menjelaskan nama sholatnya. Usolli sunnah qabliyah zuhri Allahu Akbar, tanpa menyebutkan rakatain, tanpa menyebutkan lillahi, enggak apa-apa. Bisa dimengerti? Ini ilmu. Tapi Beb, saya pengen lengkap deh, karena saya dari TK, dari SD sampai ke bangku universitas, saya dianjurkan baca lengkap. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nanti menemukan ada orang yang membacanya usolli fardhu maghribi Allahu Akbar, jangan Anda salahkan, tetap sah. Saya pengen lengkap, silakan. Beb, kalau saya pengennya kayak Habib tuh, ya, usolli fardhu maghribi Allahu Akbar, pengen tuh yang begitu. Iya, nggak apa-apa, sah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau sunnah mutlak itu seperti sholat tahiyatul masjid, ya, tanpa menyebutkan rokaatain, ya, nggak apa-apa. Usolli, ya, tahiyatul masjid Allahu Akbar, ya. Karena di sini coba lihat yang paling terakhir halaman 76, adapun mengucapkan bilangan rokaataini, salasa rokaatin, atau adaan, atau lafaz lillahi ta'ala, itu semua hukumnya sunnah. Kalau berudu, ya, kumur-kumur, istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya rukun apa sunnah? Sunnah. Kamu kok gak kumur-kumur? Oh, kamu nggak masukin air ke dalam hidung? Itu hukumnya sunnah. Oh, jadi hukumnya sunnah? Iya. Sunnah artinya dikerjakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ada orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lantas jalan, nggak pakai zikir. Udah, jangan dipermasalahkan, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau memang masjid ini kebiasaannya baca zikir, ya zikir dong. Jangan bikin pertikaian di masyarakat. Jangan bikin sesuatu heboh, karena nggak semua masyarakat paham. Ya, kalau zikir kan hukumnya sunnah, jadi terserah saya. Betul, terserah Anda. Tapi tolong, ini masjid pakai zikir. Setelah sholat, tolong Anda pakai. Maka kalau jadi imam, tanya-tanya dulu. Ini di sini pakai kunut gak? Di sini pakai zikir gak habis sholat? Oh, pakai Pak, pakai. Jadi jangan kita membawa sifat egois kita. Wah, kunut itu kan sunnah, zikir itu kan sunnah, itu terserah saya. Nggak bisa begitu. Jadi kita ini biar tahu keadaan lingkungan. Maka kenapa 9 wali songo dakwahnya diterima di Indonesia? Karena ketika dia datang, dia nggak langsung haram, masuk neraka. Tidak. Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, nggak seperti itu. Ya, anak kita kan juga begitu. Dia salah, apa kita langsung kamu salah nih, kamu bodoh ini? Kan enggak. Tanya dulu, kok kamu melakukan ini, Nak? Kenapa, Nak? Kok kamu, kan enak tuh seperti itu. Masuk ke dalam hati kita. Ya, dia juga nggak terlalu malu. Tapi kalau kita langsung kafir, haram, kamu kenapa nih melakukan ini? Wah, kan tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini, Nak? Saya kesel sama mama. Kenapa keselnya, Nak? Nggak dikasih duit. Nah, kan ketahuan tuh keselnya.
Ya, insya Allah berkah, amin. Pertanyaan. Ya, silakan Pak Eko. Masya Allah nih yang depan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sholat, mau kegiatan di itu ada zikir. Kita mundur ke belakang untuk zikir sendiri, gimana nih? Kalau kita mundur sendiri untuk zikir bagaimana? Kalau bisa jangan mundur. Udah di situ aja. Ya. Yang ada kan zikir nggak mungkin. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, kan nggak mungkin. Ya kalau dia nggak pakai zikir ya udah gitu di depan. Kalau Anda mundur, malah dia nanti bertanya-tanya. Karena Anda beda sendiri sama yang lain. Ini saya pernah sholat di daerah Manggarai. Satu masjid itu sholatnya begini Pak, jarinya. Loh saya kalau nggak ikut kan nggak enak. Udah dia pada begini, saya begini aja. Loh kok Anda begitu? Lah terserah gue. Nggak bohong, canda. Ya. Lah Anda kecil begini, saya gede. Nggak mau kalah. Ya. Ya mau nggak mau saya ikut begini. Ya karena yang lain pada ikut. Dosa nggak dosa, batal yang nggak batal. Yang batal itu begini, itu batal. Ya, kalau begini kagak. Ya kalau begini ya, jadi sebaiknya ini menurut pendapat Habib ya, yang saya lihat ulama-ulama kalau mereka tidak ada zikir, Anda jangan mundur, gitu. Atau misalnya ada orang sholatnya nggak pakai kunut, Anda ikut aja. Nah orang yang cerdas, imam yang cerdas, ketika dia tahu bahwasanya dia paham nih, memang masjid itu nggak pakai kunut, tapi dia tahu ada jamaah yang pakai kunut. Kalau bisa ya tidaknya dilamain. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kan pakai kunut tuh, ya kan? Nah imam yang nggak pakai kunut lamakan sedikit. Berikan kesempatan orang yang yang pakai kunut untuk kunut. Nggak apa-apa, kita angkat tangan aja. Baca sendiri. Itu imam yang cerdas. Dia tahu, oh ada jamaah saya nih yang dia pakai kunut nih. Jadi bagaimana biar dia tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Itu seperti itu agama. Jadi agama ini membawa kita agar orang-orang itu pengen menghadap Allah dengan nikmat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang lembut. Insya Allah berkah. Jadi seperti itu Pak Eko ya. Ada lagi? Silakan yang mau. Ya Ibu, silakan. Silakan. Udah berlalu. Akan datang ya, Bib. Iya. Gimana yang 8 rakaat dengan 20 rakaat itu di mana bedanya, Bib? Karena ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Jadi mohon penjelasan dari Habib karena Habib kan selaku guru di Masjid Nur Amal ini, Bib. Betul. Terima kasih. Ibu, soalnya panjang. Ini saya berdebat masalah 20 sama 8 rakaat. Saya bilang sama pengurus masjid yang baru, dimusyawarahkan saja. Hasil musyawarahnya Anda terima. Tapi kasih penjelasan kepada jamaah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah melihat jumlahnya. Allah melihat jumlahnya. Sayang sekali kalau seandainya dilakukan 8 rakaat. Sayang sekali, tapi tetap ya. Dari segi hukum yang 8 sah. Yang 20 sah. Yang 1 rakaat sah. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Paham apa enggak? Kok Habib begitu? Ya kan hukum sholat tarawih apa? Kalau kita tinggalkan dosa enggak? Enggak dosa kan? Nah maka saya katakan sama ketua masjid yang baru, tolong musyawarahkan. Dari musyawarah hasilnya apa? Ambil itu, nggak usah diributin. Mau 8, mau 20, ya terserah. Tapi, ya,
Tapi tadi kan Habib bilang, hukumnya sholat sunnah, saya mau tanya kepada semuanya, hukum sholat sunnah tarawih hukumnya apa? Itu dulu patokannya. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak berdosa, nggak apa-apa. Itu patokannya itu dulu. Jangan sampai nanti bermusuh-musuhan. Nggak boleh. Sakit hatinya, wah 20, dulu 20, sekarang dijadikan 8. Ya, atau yang dulunya 8 dijadiin 20. Nah, jadi hukumnya itu sunnah. Nah, kalau saya lihat pendapat-pendapat ulama, yuk kita lihat sekarang. Mekah, sholatnya tarawihnya berapa rakaat? Mekah, enggak tarawih, bukan dicampur dengan witir. Kalau witir 3 rakaat. Malah kalau di akhir bulan 10 hari yang terakhir di Mekah itu sholat witirnya itu hampir 11. Dikerjakannya sekitar jam 1 malam. Di Mekah 10 hari yang terakhir. Karena saya udah 3 kali. Ya, 3 kali bulan Ramadan di Mekah. Nah, jadi Mekah 20 rakaat, Madinah, Masjid Nabawi 20 rakaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat jumlah bilangannya. Nah, semakin banyak di bulan suci Ramadan jumlah bilangan sholatnya, maka semakin besar pahalanya. Karena di bulan suci Ramadan, pahala sunnah diterima oleh Allah menjadi wajib. Yang sunnah di bulan suci Ramadan diambil oleh Allah bukan sunnah, tapi pahalanya wajib. Yang wajib itu nggak ada timbal baliknya. Jadi yang wajib fardu itu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu nggak ada balasannya. Artinya yang tahu Allah. Nah, maka itu bagaimana? Kalau menurut saya ambil musyawarah yang terbaik. Tapi ketika musyawarah, tampilkan satu orang kiai, tampilkan satu orang ustadz, tampilkan satu orang habib untuk menjelaskan kepada panitia bahwasanya atau pengurus masjid atau musola bahwasanya di bulan suci Ramadan kalau bisa jumlah bilangannya lebih banyak. Kenapa demikian? Karena jangankan 20. Nabi ini kalau udah pulang ke rumah bukan 20 lagi, 36 rakaat. Tapi karena Nabi takut nanti jumlah rakaat yang banyak ini membebani umatku, aku takut nanti dia keluar dari agama Islam. Nah, maka kalau keimanan daripada warga itu sudah Masya Allah, terus pengen lama-lama di masjid bulan suci Ramadan, kalau bisa jumlah bilangannya 20 rakaat. Jangan terpengaruh sama yang 8. Tapi yang 8 juga konsisten. Artinya apa? Dia nggak boleh menghina orang yang 20. Yang 20 nggak boleh menghina yang 8. Nah, lo sholatnya cuma 8 lo, pahala lo dikit, dosa lo banyak. Nih gue 20 rakaat. Banyak. Wah, 20 rakaat sholatnya cepet banget. Ya cari imamnya yang benar dong. Ada sholat di YouTube tuh, di TV disiarkan 7 menit. La ilaha illallah. Itu kalau yang sakit pinggang, patah tuh pinggang. Kalau yang ngelahirin, udah brojol di depan. Allahu Akbar. Nggak benar tuh sholat, nggak benar. Ya, maksudnya nggak benernya bukan sholatnya, gerakannya nggak ada tumaknina. Karena Imam Syafi'i dan para ulama mengatakan harus ada tumaknina. Tumaknina itu berhenti, sekedar mengatakan subhanallah, itu tumaknina. Maksudnya begini Bu, tumaknina. Subhanallah, udah cukup, nggak perlu lama-lama. Ya, kadang sholat tarawih yang 8 rakaat sama yang 20 rakaat sama aja selesainya. Malah yang 8 rakaat, kalau Anda mau tahu, itu di Mekah sama di Madinah, sholat tarawih itu 1 jam, Pak. Kalau udah akhir 10 hari yang terakhir, itu 2 jam.
Ya, mau nggak di masjid ini 2 jam? Nggak ada yang sholat. Ya. Jadi, ibu sholat 8 rakaat dan 20 rakaat semuanya bagus. Mau 2 rakaat pun dia sholat tarawih bagus. Enggak sholat pun enggak jadi masalah. Jangan diributin. Ikutin keputusan musyawarah masjid. Masjid mengeluarkan keputusan 8 rakaat. Udah ikutin. Saya enggak mau 8 rakaat. Cari tempat yang 20. Kan banyak masjid. Betul apa kagak? Ini kagak. Dihantam terus ketua masjid. Dihantam semua pengurusnya. Dasar tuh ketua masjidnya ajarannya beda. Ajaran mana tuh? Wah, nggak boleh begitu. Anda dosa. Keputusan musyawarah. Tapi kalau memang masjid yang kita punya 20 rakaat jangan dikutak-katik. Udah terusin 20 rakaat. Nah, kalau ada yang mau 8 rakaat misalnya, ya kan yang 20 rakaat terus, yang 8 rakaat dia bisa pulang. Tapi rugi. Jangan. Kalau giliran gajian pengennya cepat. Pengennya banyak. Giliran sholat pengennya, Bu, ibu kalau Habib kasih duit 100 juta, sama 20 juta, ambil yang mana? 100. Kalau sholat 20, ambil 8, ngambilnya yang 8, pengennya cepet banget. Udah hal itu. Jadi dari segi hukumnya sunnah. Titik. Nah, pengurus masjid, maka kemarin saya nggak menentukan 8 dan 20, tidak. Pengurus masjid nanya 20 atau 8, saya bilang ambil keputusan musyawarah. Itu. Ketika musyawarah dikatakan 8, ya udah berkomitmen. Kalau di tempat saya ngajar di daerah Klender ada Masjid Albina. Dia buatnya 2. Yang pertama 8 rakaat, nanti yang 20 imamnya beda. Artinya ada disiapkan 2 imam. Tapi yang 20 cuma 4 rakaat, 4 orang. Iya, yang 8 banyak banget. Akhirnya, ya, kesian yang 8 rakaat. Nah, kalau nerusin di rumah, kagak bakal nerusin. Gimana nggak bakal? Kolak masih banyak. Ya, gorengan masih banyak. Habis makan tidur, bangun sahur lagi. Ya, ibu ya, sama-sama ya. Silakan. Bapak-bapaknya nih nggak ada yang mau nanya nih. Ya, udah sampai di situ saja. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ketemuannya sebulan sekali. Nah, ini ada takbiratul ihram. Saya baca aja agak cepat ya. Takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram halaman 76. Syurutut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah itu habis niat takbiratul ihram. Ini rukun. Harus ada takbir. Beb, saya pernah lihat ada orang takbir dia, Beb, takbir. Allahu Akbar. Tapi nggak angkat tangan, sah gak? Sah. Yang penting ada Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Ya. Tapi kan nggak enak banget. Allahu Akbar. Ya, pelit banget kan, gampang banget. Allahu Akbar. Ya. Nah, tapi tetap sholatnya sah. Nah, ini kita orang berilmu nih. Jadi jangan setiap ada orang beda dengan kita langsung disalahin, langsung dimusuhin, disebar di grup, ya difoto. Nih lihat nih, ini orang sholatnya nggak pakai angkat tangan nih. Ya ajarannya ajaran dedemit nih. Yang ngomong dedemit mungkin dia dedemit kali. Ya, jangan dong, Anda tanya dulu. Habib, ini ada orang dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak angkat kedua tangannya, bagaimana hukumnya? Apakah ada dalilnya, hadisnya? Ada. Oh ada, ya udah cukup, jangan disebarin kemana-mana, biar orang benci sama orang itu, jangan. Nah, Anda kena dosa tuh. Selanjutnya, halamannya beda. Halaman 77, wah panjang nih. Iya. Panjang ini, panjang. Takbiratul ihram. Syarat melakukan takbiratul ihram ada 16.
16 macam, yaitu dilakukan pada saat berdiri untuk sholat fardu. Nah, itu ketika berdiri ya, takbiratul ihram. Menggunakan bahasa Arab, dibaca dengan lafzil jalalah, Allahu Akbar, dibaca dengan lafaz Allahu Akbar, berurutan secara tertib antara kedua lafaznya, pakai bahasa Arab. Nggak boleh bahasa Indonesia. Orang Betawi, Allah gede banget. Lah kalau orang Padang gimana tuh? Allah gadang banget. Lah orang Jawa gede. Iya. Ageng. Allah ageng. Lah orang Sunda. Nah, jadi kalau pakai bahasa, bahaya lagi orang suku Batak. Ada yang dari Medan, Pak. Ya. Medan Melayu. Ya, apa Allahu Akbar kalau diterjemahin? Allah Maha Besar. Oh, kota Medan ya. Kota Medan berarti modern nih. Tidak boleh memanjangkan hamzah. Ini sebenarnya penting nih. Nggak boleh hamzahnya dipanjangin. Allah Akbar, nggak boleh. Allah. Nggak boleh. Masuk Allah. Jangan pelajarin dong. Wah, saya lidahnya emang begini, Bib. Dari kecil. Ya harus dipelajari. Anda dulu kecil kok tahu tuh sekarang bisa gede. Nah, jadi harus dipelajari. Anda pas itu Masya Allah. Saya ketemu salah satu ulama besar. Ya, dia profesor. Dia bilang lahza lisan ajami, artinya bukan orang Arab ya, bukan orang Timur Tengah, nggak ada garis Arabnya. Ajami itu orang asing. Dia bilang apa? Orang yang lisannya paling bagus, yang menyerupai lisannya orang Arab, itu adalah orang Indonesia. Anda bisa lihat di YouTube, di media sosial, Anda bandingkan antara orang Pakistan, Bangladesh, ya Malaysia, Singapura, itu sampai orang itu bilang sama saya, memang lisannya orang Indonesia itu subhanallah, lisannya fasih. Beda dengan yang lain, artinya ajami. Ajami itu orang asingnya, bukan nggak ada garis keturunan Arabnya. Artinya dia memang asing gitu. Nah, maka dia katakan orang asing itu yang lisannya mendekati lisannya Nabi Muhammad SAW adalah orang Indonesia. Jadi Anda bisa fasih kalau mau belajar. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilaf dan salah. Kita doakan ketua masjid, begitu juga Bapak RW kita. Mudah-mudahan insya Allah semua segenap pengurus masjid daripada Nurul Amal ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semuanya insya Allah duduk kita di dalam majelis ilmu ini kita istiqomah. Semua pengajian yang ada di masjid ini mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, ya kita bisa mensukseskannya. Dan tadi ingat, orang yang hadir di dalam majelis ilmu diamalkan atau tidak diamalkan, aku lebih menyukainya ketimbang orang itu sholat 100 rakaat. Nah, jadi sekarang ibu ini, bapak semuanya, mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan kita nanti di alam kubur dan di akhirat bisa disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Jatah saya ngajar di sini 1 jam ya. Ya, tadi saya datangnya agak terlambat. Seharusnya jam 9, saya masuk ke masjid ini jam 9 lewat. Ya, lewat nggak tahu 10 apa berapa. Pokoknya jatahnya saya sejam. Jadi sejam, kalau udah lebih Pak diingetin. Ya diri nggak apa-apa. Iya, penceramah juga begitu.
Ya, kalau kelamaan kasih tahu 15 menit ya, 10 menit ya. Kalau lebih diri aja. Wah, saya nggak enak, Bib. Dia kan kiai, dia kan habib, dia kan ustaz, nggak bisa. Kalau waktu ya harus waktu tepat. Jangan lebih-lebih, kan kesian. Orang kalau sholat aja sama Nabi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Artinya sedang saja. Begitu juga ceramah. Orang kalau udah ceramah, wah, keenakan dia. Yang dengerin pegel. Iya, apalagi yang belakang. Oh, mau hujan lagi, jemuran belum diangkatin. Gue bisa berantem sama suami gue nih. Mana besok Pak pakaian mau dipakai bakal dinas. Nah, jadi nggak apa-apa, ketua masjid nggak jadi masalah. Atau pakai tulisan ya di kertas 5 menit lagi. Udah begitu, jangan ditulis Ustadz 5 menit lagi ya, jangan. Udah tulis aja 5 menit selesai. Seperti itu. Kalau pas. Maksudnya? Oh, tambah waktunya. Nggak usah dikasih tahu. Nggak usah dikasih tahu, amplopnya tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.